Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 6 sekolah dasar di Kota Tegal gelar uji coba makan bergizi gratis dari dana CSR. Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Dr. Karya di Kota Semarang akui adanya perundungan dalam program pendidikan dokter spesialis anestesi. Kompleks kantor Bupati Boyolali jadi arena balap liar remaja. Dua pemuda ditemukan terluka di area parkir Pasar Malam Desa Kedung Winong, Sukolilo-Pati. Keduanya diduga jadi korban pengeroyokan. Usai dibawa ke klinik, salah satu pemuda meninggal dunia. 12 September 2024, dua pemuda ditemukan terluka di parkiran Pasar Malam lapangan sepak bola Desa Kedung Winong, Sukolilo, Pati. Mereka adalah Damas Adi Prasetyo, 22 tahun, dan Helmi Saputra, 21 tahun. Diduga keduanya adalah korban pengeroyokan. Keduanya dibawa ke puskesmas Sukolilo, namun nyawa Damas tak tertolong, sementara Helmi dalam perawatan. Peristiwa itu mendorong polisi mengungkap penyebab kedua pemuda itu terluka. Ada 2 orang korban, 1 korban informasi meninggal dunia dan 1 korban luka. Saat ini masih kita lakukan penyelidikan dan olah TKP. Untuk korban meninggal dunia akan kami lakukan otopsi, dan juga untuk korban luka saat ini masih perawatan. Tim saat ini sedang mencari saksi-saksi dan juga melakukan olah TKP serta melakukan penyelidikan untuk mengetahui terkait dengan detail kronologis peristiwa yang terjadi. Saksi dan bukti dugaan kejahatan pun masih diselidiki. Polisi juga mengotopsi jenazah Damas untuk memastikan penyebab kematiannya. Arif Nur melaporkan dari Pati. Seorang ayah di Wonosobo tega menyetubuhi anaknya sendiri hingga hamil. Korban terpaksa menuruti keinginan bejat sang ayah karena kerap diancam akan dianiaya. Pria berinisial SY, warga Dusun Keseng, Desa Binangun, Watu Malang, Wonosobo harus berurusan dengan hukum karena ulah bejatnya. Ia tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri hingga hamil. SY yang sehari-hari bekerja sebagai petani menyetubuhi anaknya sejak 3 bulan lalu. Dalam kurun waktu tersebut, korban yang masih berusia 15 tahun disetubuhi hingga 40 kali. Korban terpaksa menuruti nafsu bejat pelaku karena sering diancam akan dianiaya jika tidak menuruti permintaan pelaku. Kasus ini pun terbongkar setelah korban mengeluhkan rasa sakit di bagian perut. Karena itu korban dibawa ke puskesmas oleh sang ibu dan dari situlah korban diketahui positif hamil. Pada bulan Agustus 2024, korban atau anak ini mengeluh perutnya sakit sehingga oleh ibu kandungnya dibawa ke puskesmas atau tempat bidan untuk memeriksakan keluhan sakitnya, dan ternyata di sana seorang bidan curiga bahwa ini adalah bukan sakit perut melainkan terjadi proses awal kehamilan, dan saat itu dilakukan tes pack kehamilan oleh tenaga kesehatan atau bidan di puskesmas tersebut dan didapatkan hasil positif hamil. Polisi turut menyita barang bukti berupa pakaian korban serta surat nikah milik ibu kandung korban. Atas perbuatannya pelaku terancam 15 tahun penjara. Wahyu Diono melaporkan dari Wonosobo. Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang akhirnya mengakui adanya perundungan dalam program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi. Kedua pihak meminta maaf atas peristiwa tersebut.
Universitas Diponegoro akhirnya buka suara soal dugaan perundungan usai salah satu mahasiswa program pendidikan dokter spesialis PPDS Anestesi Aulia Risma Lestari ditemukan tewas di indekosnya pada Agustus lalu. Baik dari sisi Undip dan RSUP Dr. Karyadi Semarang akhirnya mengakui adanya perundungan dalam PPDS Anestesi. Kedua pihak pun meminta maaf dan berkomitmen akan melakukan pembenahan sistem pendidikan di internal masing-masing. Pihak Undip meminta maaf kepada masyarakat, Kemenkes, Kemendikbudristek atas kegaduhan yang terjadi. Dan kami mengakui bahwa di dalam sistem pendidikan dokter spesialis di internal kami terjadi praktek-praktek atau kasus-kasus perundungan. Kami memohon maaf kepada masyarakat, terutama kepada Kementerian Kesehatan, kepada Kementerian Dikbudristek. Hal senada juga disampaikan Direktur Layanan Operasional RSUP Dr. Karyadi sebagai rumah sakit yang menyediakan wahana pendidikan bagi calon dokter spesialis. Pihaknya meminta maaf dan akan memperbaiki sistem tersebut. Kita sebagai wahana rumah sakit pendidikan turut bersimpati dan juga mohon maaf, harapannya ke depan menjadi lebih baik. Padahal sebelumnya kedua pihak sempat mengelak jika terjadi perundungan dalam PPDS. Perundungan di dunia pendidikan kedokteran spesialis ini terkuak saat Aulia Risma ditemukan tewas di indekosnya. Buntut kasus ini, Kemenkes menghentikan sementara atau menangguhkan praktik klinis Dekan Fakultas Kedokteran Undip, Yan Wisnu di RSUP Dr. Karyadi dan menghentikan sementara PPDS Anestesi di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Seluruh mahasiswa pun dikembalikan dari rumah sakit tersebut. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Seorang pria di Brebes nyaris diamuk warga karena mencuri tabung gas di gudang penyimpanan tabung gas. Pelaku berdalih terpaksa mencuri karena kebutuhan ekonomi. Jenal tertangkap basah mencuri tabung gas melon di Kelurahan Pasar Batang, Brebes Sabtu malam. Dengan memanfaatkan kondisi gudang penyimpanan tabung gas yang sepi, pelaku menyelinap masuk ke dalam dengan cara merusak dinding. Belum sempat membawa kabur tabung gas, pelaku terpergok warga yang sedang melintas. Ia kemudian dibawa dan diarak ke kantor kelurahan hingga nyaris diamuk warga. Untungnya anggota Polsek Brebes yang sedang berpatroli tiba di lokasi sehingga pelaku tidak dipukuli warga. Pelaku berdalih nekat mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi. Tahu ya di sini gas? Enggak tahu Pak, sama sekali benar. Berarti yang penting masuk. Iya. Enggak tahu di sini di televisinya apa enggak, saya enggak tahu. Oh, enggak tahu. Mas, masalah ini dibuka. Kenapa sih sampai pengen mencuri Mas? Apa Mas pengennya Mas? Ekonomi Pak. Pelaku serta sepeda motornya kemudian dibawa ke Mapolsek Brebes untuk diperiksa lebih lanjut. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Tim Sus Black Mamba Polres Boyolali membubarkan balap liar di komplek kantor Bupati Boyolali. Tidak hanya menangkap sepeda motor berknalpot bising, polisi juga membubarkan sekelompok remaja yang sedang pesta miras. Setiap akhir pekan, kompleks kantor Bupati Boyolali kerap digunakan remaja untuk balap liar. Kegiatan itu meresahkan masyarakat sehingga polisi turun tangan mendatangi lokasi tersebut. Saat tahu kedatangan polisi, pengendara sepeda motor dengan knalpot bising kabur. Namun tidak semua berhasil menghindar dari kejaran polisi. Beberapa orang pun tertangkap. Tidak hanya diberikan sanksi tilang, untuk sementara sepeda motor yang menggunakan knalpot bising disita polisi sebagai bentuk efek jera. Dari hasil patroli, polisi mengamankan belasan motor dengan knalpot brong yang juga tidak dilengkapi dengan surat dokumen kendaraan. Selain membubarkan balapan liar, polisi juga membubarkan sekelompok remaja yang sedang pesta miras. Kelompok itu diberikan teguran keras dan juga dihukum push up.
kami mengambil langkah untuk melaksanakan patroli, melakukan penindakan bagi para pemuda yang mana kedapatan menggunakan kendaraan yang tidak sesuai standar, knalpot brong tanpa plat nomor. Kami pula membubarkan pemuda yang mana berkerumun dengan minuman keras. Patroli Kamtibmas dari Polres Boyolali ini sebagai upaya cipta kondisi menjelang pelaksanaan pilkada. Yulianto melaporkan dari Boyolali.